Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban dan juga pertanyaan saya dalam bentuk Excel dan juga Google Doc mengenai laporan FIFO, average perpetual, metode garis lurus, metode unit aktivitas, dan juga metode saldo menurun. Dan ketiga metode ini adalah dalam termasuk aktiva tetap. Sekarang kita akan memulaikan dulu yang pertama, yaitu mengenai pertanyaan dan juga jawaban tentang laporan Vivo. Dan yang terakhir nanti saya akan menunjukkan Excel yang berkaitan dengan pertanyaan ini semua. Yang pertanyaan pertama mengenai apa prinsip utama metode Vivo dan mengapa digunakan dalam laporan ini. Metode FIFO atau biasa dipanggil first in dan juga first out mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali juga dijual. Prinsip ini digunakan juga untuk mencerminkan aliran fisik barang yang lebih realitas, terutama untuk barang yang mudah rusak ataupun memiliki masa pakai yang tertentu. Dalam laporan ini, FIFO digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan ataupun HPP dan juga sisa stok berdasarkan urutan masuknya barang. Yang kedua, mengenai berapa jumlah unit yang tersisa di akhir bulan dan juga berapa nilainya. Jumlah unit yang tersisa di akhir bulan adalah 30 unit. Dengan nilai per unit ataupun nilai masing-masing per unit yaitu 52.000. Dengan total nilai stok akhir adalah 30 unit dikalikan 52.000 sama dengan 1.560.000. Yang ketiga, bagaimana pengaruh metode FIFO terhadap harga pokok penjualan ataupun HPP jika harga barang terus meningkat. Jika harga barang terus meningkat, metode FIFO akan menghasilkan HPP yang lebih rendah karena barang yang lebih murah di stok awal akan dijual terlebih dahulu. Dan akibatnya, laba kotor akan terlihat lebih tinggi dibandingkan metode lainnya, seperti LIFO. Pertanyaan yang keempat, jika metode yang digunakan adalah LIFO, bagaimana perhitungan HPP akan berbeda? Dengan metode LIFO ataupun last in atau first out, barang yang terakhir dibeli dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Misalnya, pada penjualan tanggal 10 Januari 2025. 80 unit dijual dari pembelian terakhir, yaitu 50 unit sama dengan 52.000 dan juga 30 unit sama dengan 50.000 dengan total HPP yaitu 50 dikalikan 52.000 ditambah lagi 30 dikalikan 50.000. Dengan kedua hasil ini 50 kali 52.000 dan juga 30 dikalikan 50.000 akan ditambahkan hasil akhirnya menjadi hasil akhirnya 4.060.000. Dan pada penjualan tanggal 20 Januari 2025, sisa stok awal akan terjual 40 unit sama dengan 50.000. Jadi perhitungannya yaitu HPP sama dengan 40 unit dikalikan 50.000 ataupun harga satuan unitnya sama dengan 2 juta. Jadi, untuk total HPP dengan LIFO sama dengan 6.060.000 karena lebih rendah dibandingkan Vivo. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, jelaskan dampak penggunaan metode Vivo terhadap laporan laba rugi perusahaan pada saat terjadinya inflasi. Pada saat inflasi ataupun harga barang naik, metode Vivo akan menghasilkan HPP yang lebih rendah dan juga laba kotor yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, tetapi juga akan mengakibatkan beban pajak yang lebih besar karena laba laba yang laba kotor yang lebih tinggi dengan pajak akan meningkat. Namun,
laporan dengan FIFO akan cenderung lebih sesuai dengan aliran fisik barang. Selanjutnya, topik yang kedua mengenai average perpetual. Pertanyaannya meskipun sama, tetapi jawabannya akan terlihat lebih berbeda. Untuk yang pertanyaan pertama, seperti yang tadi, dan juga jawabannya, metode average perpetual akan menggunakan rata-rata bergerak untuk menghitung HPP setiap kalinya ada transaksi yang masuk. Prinsip ini juga akan menyederhanakan perhitungan dan juga mencerminkan harga yang lebih stabil, terutama juga saat harga barang sering berfluktuasi ataupun kadang naik, kadang turun. Pertanyaan kedua, berapa jumlah unit yang tersisa di akhir bulan dan juga berapa nilainya? Jumlah unit yang tersisa di akhir bulan adalah 30 unit. Dengan rata-rata 50.607 per unit. Dengan total nilai stok akhir adalah 30 dikalikan 50.667 sama dengan 1.520.010 rupiah. Untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh metode average perpetual terhadap harga pokok penjualan ataupun HPP jika harga barang terus meningkat? Jika harga barang terus meningkat, metode average perpetual akan menghasilkan HPP yang lebih moderat dibandingkan FIFO ataupun LIFO. Harga rata-rata yang digunakan dalam perhitungan cenderung berada di antara harga awal dan juga harga terbaru. Yang pertanyaan keempat, jika metode yang digunakan adalah LIFO, bagaimana perhitungan HPP akan berbeda? Dalam metode FIFO, barang yang lebih murah dijual terlebih dahulu, sehingga HPP akan terlihat lebih rendah dibandingkan average perpetual. Namun, berdasarkan laporan sebelumnya, total HPP akan menggunakan FIFO, yaitu sama dengan 6.160.000, sedikit lebih tinggi dibandingkan average perpetual. Untuk yang pertanyaan terakhir, jelaskan dampak penggunaan metode average perpetual terhadap laporan laporan laba rugi perusahaan pada saat terjadinya inflasi. Saat inflasi terjadi, metode average perpetual memberikan HPP yang moderat, sehingga laba bersih yang akan dilaporkan juga akan moderat. Hal ini membuat laporan keuangan akan terlihat lebih stabil dibandingkan menggunakan metode FIFO ataupun LIFO. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tema aktiva tetap, yaitu terdiri dari tiga: metode garis lurus, metode unit aktivitas, dan juga metode saldo menurun. Kita akan memulai yang pertama, yaitu mengenai metode garis lurus. Di sini saya sudah terterakan informasi awal, yaitu yang pertama mengenai aktiva tetap, yaitu mesin produksi. Yang kedua, harga perolehan, yaitu dengan harga 100 juta. Yang ketiga, nilai residu dengan harga 10 juta. Yang keempat, masa manfaat yang akan berlaku selama 5 tahun. Yang kelima, kapasitas produksi total, yaitu adanya 50.000 unit secara totalnya yang akan terhitung dari tahun 1 hingga tahun 5. Dan ini merupakan produksi tahunan unit aktivitas tetap. Yang tahun pertama adanya 12.000 unit, yang tahun kedua adanya 10.000 unit, yang tahun ketiga adanya 8.000 unit, yang tahun keempat adanya 12.000 unit, dan yang tahun terakhir yaitu tahun kelima adanya 8.000 per unit. Untuk penyusutan tahunan sama dengan 100 juta dikurangin 10 juta dibagikan 5
sama dengan 18 juta. Ini merupakan rumus untuk metode garis lurus. Untuk dalam tabel Excel yang akan saya tunjukkan setelah ini. Namun, sebelum kita masuk pembahasan mengenai metode garis lurus, sebenarnya apa itu metode garis lurus dan mengapa sangat penting dalam perusahaan manapun. Metode garis lurus ataupun yang biasa disebut straight line method adalah metode penyusutan yang menghitung beban penyusutan tahunan dengan membagi biaya aktiva tetap yang dapat disusutkan secara merata selama masa manfaatnya. Dengan rumus penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, beban penyusutan setiap tahun akan sama besarnya. Untuk yang kedua, cocok untuk aktiva yang memiliki manfaat yang relatif konstan setiap tahunnya, seperti gedung maupun peralatan kantor. Untuk kelebihan metode garis lurus, yang pertama, karena sederhana dan juga mudah diterapkan. Yang kedua, mempermudah perencanaan keuangan karena beban penyusutan tetap. Dan untuk kekurangannya di metode garis lurus ini tidak mencerminkan pola penggunaan aktiva tetap jika manfaatnya lebih besar di awal masa pemakaian. Selanjutnya kita akan beralih ke dalam metode unit aktivitas. Untuk informasi awalnya sudah sama seperti yang sebelumnya dan juga untuk yang metode saldo menurunnya juga. Jadi kita akan beralih ke dalam rumus-rumusnya. Untuk rumus dalam metode unit aktivitas, yaitu rumusnya penyusutan per unit sama dengan 100 juta dikurangi 10 juta. 100 juta diambil dari harga perolehan dan juga dikurangi 10 juta diambil dari nilai residu. Dan dibagikan 50.000 diambil dari kapasitas produksi total, yaitu sama dengan secara keseluruhannya 1.800 per unit. Untuk definisinya, metode unit aktivitas ataupun biasa dipanggil units of activity method yang akan menghitung beban penyusutan berdasarkan penggunaan aktual ataupun output aktiva tetap, seperti jumlah unit yang dihasilkan ataupun jam kerja. Dan rumusnya untuk di metode unit aktivitas ada dua. Yang pertama, rumusnya yaitu penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi kapasitas total. Dan rumus yang kedua, penyusutan tahunan sama dengan penyusutan per unit dikali unit yang dipakai dalam tahun tersebut. Untuk ciri-cirinya, yang pertama yaitu beban penyusutan sering berubah-ubah setiap tahunnya, tergantung pada tingkat penggunaan ataupun output. Yang kedua, cocok untuk aktiva yang manfaatnya bergantung pada volume produksi ataupun jam kerja, seperti mesin produksi maupun kendaraan. Untuk yang kelebihannya, yang pertama, lebih akurat karena mencerminkan pola penggunaan aktiva tetap. Yang kedua, mengurangi resiko penyusutan yang berlebih pada tahun-tahun dengan penggunaan rendah. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, membutuhkan data penggunaan yang akurat. Yang kedua, tidak cocok untuk aktiva yang manfaatnya tidak tergantung pada tingkat penggunaan. Dan selanjutnya yang terakhir, kita akan beralih ke dalam metode saldo menurun. Dan seperti yang metode sebelum-sebelumnya, saya sudah tertera informasi awal
namun rumusnya akan berbeda. Rumus, ciri-ciri, kelebihan, dan juga kekurangan akan berbeda dengan metode yang sebelumnya. Untuk rumus metode saldo menurun, yaitu tarif penyusutan sama dengan 2 dibagi masa manfaat dengan hasil 2/5 ataupun sama dengan 40%. Dan untuk definisinya, metode saldo menurun akan menggunakan tarif penyusutan tetap. Biasanya 2 kali lipat dibandingkan metode garis lurus yang diterapkan pada nilai buku aktiva setiap tahunnya. Penyusutan terbesar terjadi pada awal masa manfaat aktiva dan juga semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Dan untuk rumusnya yaitu sama ada 2 seperti metode unit aktivitas, namun rumusnya akan terlihat lebih berbeda. Untuk yang pertama yaitu rumusnya penyusutan tahunan sama dengan nilai buku awal dikalikan tarif penyusutan. Dan untuk rumus yang kedua, tarif penyusutan sama dengan 2 dibagi masa manfaat. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, beban penyusutan lebih besar di awal dan juga sering menurun setiap waktunya. Yang kedua, cocok untuk aktiva yang lebih produktif di awal masa penggunanya, seperti contohnya mesin baru. Untuk kelebihannya, yang pertama, mencerminkan pola penggunaan yang lebih realistis untuk aktiva dengan produktivitas yang awalnya lebih tinggi. Untuk yang kedua, mengkompensasi biaya perawatan yang meningkat di tahun-tahun berikutnya. Untuk kekurangannya, yang pertama, lebih kompleks dibandingkan metode lain. Yang kedua, tidak mencerminkan nilai penyusutan yang merata setiap tahun. Dan yang ketiga, harus dibatasi agar nilai buku tidak lebih rendah dari nilai residu. Dan untuk kesimpulannya, dari 3 metode ini ataupun dari aktiva tetap ini, untuk kesimpulannya, yang pertama, metode garis lurus adalah yang paling sederhana dan juga yang paling ideal untuk aktiva tetap yang memberikan manfaat secara merata sepanjang masa manfaatnya. Yang kedua, metode unit aktivitas lebih tetap, lebih tepat digunakan untuk aktiva yang tingkat penggunaannya bervariasi setiap tahun. Misalnya, mesin ataupun kendaraan yang tergantung pada volume produksi ataupun jarak tempuh. Yang ketiga, metode saldo menurun. Cocok untuk aktiva yang memiliki produktivitas tinggi di awal masa manfaatnya, sehingga memungkinkan alokasi penyusutan yang lebih besar di tahun-tahun awal dan juga mencerminkan penurunan nilai yang lebih cepat. Dan untuk kesimpulan terakhirnya, pemilihan metode penyusutan yang tepat sangat bergantung pada karakteristik aktiva tetap dan juga pola penggunaannya, serta bagaimana perusahaan tersebut ingin mencocokkan beban penyusutan dengan pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan semua pertanyaan dan juga jawaban ini dalam bentuk Excel. Ya, seperti ini. Yang pertama, saya akan membahas dulu mengenai laporan FIFO. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk yang laporan FIFO dan juga yang lainnya akan saya ubah menjadi Excel. Dan perusahaan dagang yang saya bikin ini, nama tokonya yaitu Toko Sejahtera.
Dan untuk yang pertanyaan kedua tadi, berapa jumlah unit yang tersisa di akhir bulan dan juga berapa nilainya? Jumlah unit yang tersisa di akhir bulan adalah 30 unit. Dengan nilai per unitnya yaitu 52.000 dan total nilai stok akhir adalah 30 unit dikalikan 52.000. Jadi perhitungannya yang ini. Selanjutnya saya akan membahas juga untuk yang bagian perhitungan saja yang nomor 4 sebelumnya. Jika metode yang digunakan adalah LIFO, bagaimana perhitungan HPP akan terlihat lebih berbeda. Dengan metode LIFO ataupun last in, first out, barang yang terakhir dibeli akan dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Seperti pada contohnya di tanggal 10 Januari 2025, yaitu 80 unit barang yang dijual ataupun yang keluar dari pembelian terakhir, yaitu perhitungannya ini. 50 unit sama dengan 52.000 dan 30 unit sama dengan 50.000. Untuk perhitungan HPP-nya 50 dikalikan 52.000 ditambah lagi 30 dikalikan 50.000 dengan kedua hasil akhir tersebut ditambah menjadi hasil akhirnya 4.060.000. Dan contoh lainnya yaitu pada tanggal 20 Januari 2025. Untuk sisa stok awal akan terjual yaitu 40 unit yang sudah keluar ataupun 40 unit yang terjual. Jadi untuk sisa stok awal akan terjual 40 unit sama dengan 50.000. Dengan perhitungan HPP yaitu sama dengan 40 dikalikan 50.000 sama dengan 2 juta. Dengan total HPP dengan Vivo yaitu 6.060.000 yang akan terlihat lebih rendah dibandingkan Vivo. Dan ini merupakan total HPP-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke dalam average perpetual. Juga sama pertanyaannya, namun jawabannya akan berbeda. Sama juga saya akan membahas cuman bagian perhitungannya saja seperti yang sebelumnya. Untuk yang nomor 2 tadi, berapa jumlah unit yang tersisa di akhir bulan dan juga berapa nilainya. Jumlah unit yang tersisa di akhir bulan adalah 30 unit. Dengan harga rata-rata 50.667 per unit. Jadi yang untuk yang pada tanggal 5, 10, dan juga 20. Dengan harga rata-ratanya 50.667. Dan dengan total hasil akhirnya yaitu 1.520.010 rupiah. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke dalam aktiva tetap. Aktiva tetap yang pertama yaitu mengenai metode garis lurus. Dan perhitungannya akan terlihat seperti ini. Untuk yang rumusnya tadi yaitu penyusutan tahunan sama dengan 100 juta. Yaitu 100 juta yang ini nilai awal pada tahun pertama dikurangin 10 juta. 10 jutanya yaitu yang ini. Nilai buku akhir. Yaitu dibagikan jadi 5 tahun. Karena ini tahunnya ada 5. Dari tahun pertama hingga tahun akhir. Dengan total sama dengan 18 juta. Jadi ini sama penyusutannya yaitu 18 juta.
Dan seperti tadi, yaitu rumusnya penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurangin nilai residu dan dibagikan masa manfaat. Untuk yang metode selanjutnya, yaitu metode unit aktivitas. Dan untuk unit aktivitas, rumusnya juga akan berbeda dibandingkan yang metode garis lurus. Untuk yang metode unit aktivitas, rumusnya yaitu penyusutan per unit sama dengan 100 juta dikurangin 10 juta dibagikan 50.000 dengan hasil akhir 1.800 per unit. Dan untuk rumusnya juga akan berbeda dibandingkan yang metode garis lurus. Untuk yang metode unit aktivitas ini, rumusnya yaitu penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurangin nilai residu dibagikan kapasitas total penyusutan tahunan sama dengan penyusutan per unit dikalikan unit yang dipakai dalam tahun tersebut. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menampilkan metode saldo menurun. Ya, tampilannya seperti ini. Namun, yang berbedanya dalam metode saldo menurun dan juga unit aktivitas adanya persen, persenannya ini, 40% ini. Untuk yang metode unit aktivitas tidak ada persenannya. Sama juga seperti metode garis lurus. Untuk rumusnya juga akan terlihat lebih berbeda karena adanya persen di bagian penyusutan. Untuk rumusnya yaitu tarif penyusutan sama dengan 2 dibagikan masa manfaat sama dengan 2/5 ataupun sama dengan 40%. Dan untuk rumusnya yaitu penyusutan tahunan sama dengan nilai buku awal dikali tarif penyusutan. Jadi untuk tarif penyusutan sama dengan hasilnya 2 dibagikan masa manfaat. Dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulannya. Dan saya bikin seperti ini untuk kesimpulannya agar semua penonton saya juga bisa memahami perbedaan dari tiga aktiva tetap yang sebelumnya itu yaitu metode garis lurus, metode unit aktivitas, dan juga metode saldo menurun. Apa apa kelebihan dan juga kekurangannya dari setiap metode tersebut dan yang manakah metode yang paling cocok untuk dipakai. Dan seperti tadi yang saya bilang, untuk pemilihan metode penyusutan yang tepat akan sangat bergantung pada karakteristik aktiva tetap dan juga pola penggunaannya. Dan bagaimana perusahaan tersebut juga ingin mencocokkan beban penyusutan dengan pendapatan yang dihasilkan. Dan untuk yang pertama, aspek beban penyusutan yaitu bagian yang metode garis lurus akan tetap setiap tahunnya. Untuk yang kedua, aspek kecocokan yang bagian garis lurus aktiva dengan manfaat konstan. Yang ketiga, aspek kelebihan di bagian garis lurus yaitu mudah diterapkan. Dan yang keempat, aspek yang bagian kekurangan di bagian garis lurus yaitu tidak tidak fleksibel. Untuk yang beban penyusutan yang bagian metode unit aktivitas
sering adanya perubahan tergantung pada penggunaannya. Untuk yang kecocokan bagian unit aktivitas, yaitu Actify berbasis output. Untuk yang kelebihan di bagian unit aktivitas, yaitu akurat dan juga berbasis penggunaan. Dan yang terakhir, bagian kekurangan di unit aktivitas, yaitu membutuhkan data yang lebih rinci. Dan untuk yang terakhir, beban penyusutan di bagian saldo menurun, yaitu adanya menurun setiap tahunnya. Yang kedua, kecocokan di bagian saldo menurun, yaitu aktiva produktif di awal-awal. Untuk yang ketiga, kelebihan di bagian saldo menurun, yaitu mencerminkan pola manfaat. Dan juga yang terakhir, yang keempat, kekurangannya di bagian saldo menurun, yaitu kompleks dan juga nilai mudah turun lebih cepat. Terima kasih semuanya telah menonton dan juga mendengarkan video penjelasan saya. Saya harap semua penonton saya bisa memahami apapun perbedaan dari tiga aktiva tetap itu dan juga bagian laporan FIFO dan juga average perpetual. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.